Salah satu ciri ketika kita sayang kepada seseorang, ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan orang itu, kita pasti akan merasakan yang namanya rindu. Itu yang Ana rasakan kemarin pas liburan gitu ya. Ya, Ana merindukan seseorang yang Ana sayang seperti orang tua, saudara, sahabat ya. Alhamdulillah gitu ya. Pas liburan kemarin Ana selain bertemu dan berkumpul sama keluarga saudara, Allah memberikan kesempatan untuk Ana bertemu sama teman-teman Ana yang udah lama gitu ya gak ketemu gitu. Dan Masya Allah gitu banyak banget Ana tuh bercerita, sharing gitu sama teman-teman Ana, sama teman-teman Ana gitu gimana sekarang gitu ya. Masya Allah banget teman-teman Ana udah ada yang bisa menterap cara gitu ya, udah bisa membuat obat, udah bisa membantu orang bersalin, bahkan ada yang sudah merasakan persalinan itu ya, punya anak gitu. Masya Allah gitu ya teman-teman Ana gitu, sampai terbesit di di pikiran Ana, ya Allah kok Ana belum bisa apa-apa ya gitu, ya Allah dari sini aja Ana bingung, habis dari pondok mau kemana, mau ngapain gitu ya. Saking bingungnya Ana sampai nangis gitu di depan mama Ana gitu. Terus Ana bilang gitu, bilang ya ke mama gitu, Mama maafin Ana belum bisa apa-apa buat mama, Ana masih ngerepotin mama gitu, Ana belum bisa kayak teman-teman Ana gitu. Terus Ana bingung dari pondok tuh mau kemana juga masih bingung gitu. Terus Ana mau kuliah masa Ana terus minta biaya gitu ya sama orang tua. Nah terus mama Ana bilang gini, Neng cenah katanya, mama ngebiayain kamu gitu ya, itu adalah kewajiban orang tua. Soal biaya gitu, kamu jangan pernah mikirin itu. Mama ngasih makan kamu, ngasih baju ke kamu, ngasih beliin skincare kamu, ngasih jajan, ngasih apa itu ada sebuah kewajiban sebuah kewajiban dari orang tua katanya gitu ya. Sekarang mah intinya emang sekarang katanya kalau kamu mau kerja apa gitu, mau di mana kerjanya gitu. Nah terus kalau kamu mau nikah sama siapa gitu ya. Terus kalau misalnya udah mending sekarang kamu mending belajar terusin belajar, kamu mulai belajar lagi buat kuliah nanti gitu ya. Teruskan perjuangan kamu gitu, jangan sampai berhenti sampai di situ gitu. Soal biaya jangan kamu khawatirkan gitu ya, kamu minta sama Allah gitu, insya Allah gitu ya. Kalau kamunya sungguh-sungguh, kamunya terus semangat gitu, mama juga semakin semangat gitu ya, buat kerja, karena mama juga ingin mewujudkan cita-cita anak-anak mama gitu ya. Nah dari cerita ini ya, Ana teh ada beberapa hikmah yang Ana ambil gitu. Salah satunya pengorbanan orang tua. Ya itu orang tua karena mama Ana ya. Ketika Ana semangat, ternyata mama Ana tuh makin semangat gitu ya, kerjanya makin semangat buat ngebiayain anaknya. Masya Allah gitu ya. Hati mama tuh kok lembut banget gitu ya. Tidak ingin memperlihatkan kepada anaknya kalau mama itu capek gitu. Mama teh bosen ngebiayain kamu teh, nggak pernah menunjukkan kayak gitu. Terus mama teh nggak pernah menunjukkan mama teh lemah gitu. Yang ada di pikiran anak tuh mama teh kuat gitu. Seperti yang di WSDK. Lembut bukan berarti lemah ya. Dalam kelembutan terdapat kekuatan kan gitu ya. Itulah orang tua gitu ya. Sekeren itu ya seorang ibu. Jadi teman-teman jangan pernah sekali-kali menyakitin seorang ibu. Jangan pernah gengsi meminta maaf dan berterima kasih banyak kepada beliau. Peluk beliau, cium beliau. Dan jangan lupa meminta doa dan ridhonya selalu gitu ya. Insya Allah ketika di setiap langkah teman-teman yang diridhoi oleh orang tua kalian, Allah pun akan senantiasa meridhoimu gitu ya. Nah itu hikmah salah satunya, yang pertama. Yang terakhir ya, hikmah yang Ana ambil yaitu tentang takdir. Memang berbicara tentang takdir, semua orang tuh pasti ingin ya, keinginannya tuh tercapai gitu. Apalagi buat angkatan Ana ya sekarang, Kak Ustaz pasti sekarang teh bingung gitu ya. Habis dari sini mau ngapain, bener gak? Bingung banget kan? Mau ngapain? Sekarang teh fase yang dimana bingung banget gitu. Mau ngapain, mau apa, mau jadi apa gitu. Bener yang kemarin Iwan bilang gitu kultumnya, memang pada ujung-ujungnya bagaimana nanti gitu ya. Karena takdir emang gak ada yang tahu. Ketika misalnya Teh Jimet gitu ya ingin melanjutkan kuliah, terus ternyata di tengah-tengah proses ada laki-laki yang solih misalnya Teh Jimet ke rumah, ya kenapa enggak gitu Teh Jimet lanjutin aja. Nah karena itu udah takdir Teh Jimet gitu ya. Terus Hilma, jangan khawatir Sil, jika emang dia ditakdirkan untuk Silma sejauh apapun kalian berpisah, kalau udah takdirnya,
Kalian pasti akan dipertemukan kembali kok. Tenang aja ya Sil. Seperti ulat-ulat juga ya. Ulat itu gak tahu akan menjadi kupu-kupu yang cantik esok lusa gitu. Ia hanya tahu ia perlu berproses. Kita juga belum tahu akan sebaik apa kita esok. Kita hanya perlu mengusahakan yang terbaik dari sekarang. Jika di tengah perjalanan kita merasakan berat, coba ingat-ingat lagi tentang bagaimana kita memulai. Ingat-ingat lagi bagaimana kita bisa sampai di titik yang sekarang. Rintangan, tangisan, luka, bahkan kegagalan, semuanya bagian dari perjuangan. Jadi teman-teman, teruslah berproses, teruslah bersabar hingga datang masa di mana kita bisa mengatakan kepada dunia semua akan indah pada akhirnya.